Hai, kembali lagi bersama Jero. Aku, ya, Jero. Kali ini aku akan melanjutkan pembahasan Boku no Hero Academia atau My Hero Academia untuk volume 9. Ya, untuk volume 9 karena Spy X Family mungkin setelah pembahasan komik ini ya. Oke, kita langsung seperti biasa ke eksternalnya. Untuk eksternalnya sendiri seperti biasa, ini lebarnya adalah 11,5, panjangnya adalah 7,4 cm. Untuk tebalnya sendiri ya 1 cm sih, agak lebih tipis 1,5 cm daripada My Hero Spy X Family. Harganya sendiri di sini tertulis di sini ada harganya 40.000 ya. Ada desain cover belakangnya, ada Himiko Toga, si gadis tsundere itu. Kemudian di sini ada desain cover bagian depannya itu ada maskular ya kalau nggak salah. Ada juga Tokoyami dengan Dark Shadow yang mengamuk dan juga Deku yang melawan maskular di sini gini. Ya kayak gini. Judulnya adalah My Hero yang menceritakan mungkin ya soal kota ya. Oke, desain cover atau soft covernya mungkin ini untuk bahan covernya ya soft cover seperti biasa ya. Belum ada perubahan dan mungkin nggak akan ada perubahan. Oke, mungkin itu saja untuk eksternalnya. Langsung saja kita ke internalnya. Oke, untuk internal sendiri ada beberapa poin atau beberapa hal atau mungkin 13 hal ya jika dimasukkan daftar isi juga ke dalam internalnya sendiri. Oke, pertama ada desain karakter atau desain awal Kaminari ya, seperti penjahat gitu, desain awal Kaminari. Kemudian ada ilustrasi Suyu Asui, itu cover awal biasa, ilustrasi cover. Kemudian ada halaman karakter kelas A yang dimana ada cukup menarik, ada Himiko Toga dan juga Dabi yang diperkenalkan sebagai anggota Liga Penjahat. Kemudian ada daftar isi. Kemudian ada daftar isi itu terdiri dari chapter 72 sampai chapter 80 yang di dalam volume 9 ini. Lalu ada juga dua cover chapter, yaitu cover chapter 72 ada Wild Pussycat dan juga cover chapter 80 ya, cover chapter kelas pahlawan UA melawan villain atau aliansi penjahat itu. Kemudian ada juga outfit karakter dari masih karakter atau anggota Wild Pussycat, yaitu Tiger dan juga Ragdoll. Kemudian ada pojok sekilas info tentang cara pelatihan dari kelas A ya, mungkin karena kelas B jarang dibahas ya, belum dibahas mungkin yang pertama dan yang kedua. Kemudian ada peta juga yang menunjukkan di mana tempat pertarungan mereka saat mereka melakukan jerit malam kalau di sini selusur malam gitu. Oke, mungkin kemudian ada juga yang Your Hero Academia di mana ada sedikit cuplikan tentang selusur malam dari Jiro dan juga siapa ya yang tidak terlihat, Toru kalau nggak salah. Lalu ada pojok penjelasan soal hukum atau aturan untuk tidak menggunakan quick. Kemudian ada pojok informasi tentang Detoroito Smash 1.000.000%. Lalu ada juga asisten Kohei Horikoshi seperti biasa. Oke, kita langsung saja ke dalam komiknya. Ini dia. Nah, ini dia. Itu tadi terlebih. Ya, ini dia. Desain awal Kaminari. Ya, terlihat seperti penjahat ya di sini. Agak seperti pengguna band metal gitu. Di sini ada tulisannya kayak gitu ya. Sketsa awal dari awal Kaminari, mungkin lebih tepat kalau disebut sebagai sebelum menjadi Kamidari. Terlihat terlalu mirip villain katanya. Dan ini dia ada desain Sui Asui My Hero Academia Vol 9. My Hero maksudnya merujuk pada kota mungkin ya, yang Suiyu menempel di tembok gitu.
Oke, ini dia yang menarik. Yang menarik di sini adalah beberapa, ada juga hero kelas B di sini. Di sini ketua kelas B yaitu gadis Itsuka Kendo dan juga Tetsu gitu. Dia mirip Kirishima ya. Ada juga Dabi dan juga Himiko Toga bergabung dengan aliansi villain atau aliansi penjahat dan juga Himiko Toga ya. Oke, di sini ada yaitu ada All Might, Aizawa, Lida, kemudian ada Suyu, Bakugo, Uraraka, Midoriya, Mijusoji, kemudian ada Soto Todoroki, Tokoyami yang mengamuk ya. Yang nggak kelihatan tuh di sini sebenarnya Aoyama. Oke, ada halaman atau daftar isi dari isi 70 chapter 72 sampai 80. Keseluruhannya 9 chapter. Ya, ini dia chapter 72 di mana ya hero kelas atau kelas B tidak ingin kalah ya. Ini dia cara-cara pelatihannya. Nanti ada ini dia Wild Pussycat. Iya, di sini pelatihannya cukup menarik ya. Di season 3 animenya juga dibahas. Sama pelatihan ini mendetail sih sebenarnya, cukup mendetail untuk meningkatkan kekuatan fisik. Dan ini mereka membuat karya. Ya cukup menarik sih sebenarnya di sini. Pembahasan. Dan di sini ada tokoh yang agak sedikit rumit bisa dibilang karena kota ini adalah pembenci pahlawan. Karena apa kan membenci pahlawan? Karena ya orang tuanya mati karena menyelamatkan orang lain. Orang tuanya adalah pahlawan, Waterhouse, menyelamatkan orang lain. Ya agak sedikit mirip, mungkin mirip kayak Shigaraki atau Shimura Tenko ya waktu kecil. Shimura Nana iya Shimura Tenko yang masih kecil, Shigaraki waktu kecil. Tapi sayangnya Shigaraki tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Nah, ini dia aliansi penjahat. Di sini ada Dabi, Himiko Toga, ini tuh yang pakai topeng ini yang jelas maskular. Dimulai demi masa depan yang terang benderang. Mereka ingin menghancurkan kedamaian ya. Nah, ini dia ada metode pelatihan di sini. Metode pelatihan yang mereka gunakan sebenarnya ada pembahasan informasi sekilas info latihan untuk mengembangkan quick. Di sini ada kalau si Mineta tuh menarik bola-bola di rambutnya sampai berdarah. Kesuki merendam tangannya sampai pori-pori yang terbuka dan meledakkan. Uraraka mengangkat beban-beban berat hingga dia sampai muntah gitu. Pokoknya mereka ini makan sambil menggunakan kekuatan mereka, baik Yaoyorozu maupun Zero Sato. Kemudian Todoroki berendam di air panas lalu memanaskan dan mendinginkannya. Dan ini dia Wild Pussycat. Di sini ada Tiger, Ragdoll, Pixie Bob dan Mandalay. Ada adekku juga ya yang melengkapi mereka. Oke, ini ada Himiko Toga yang memakai desain kostum yang desain katanya oleh desainer dari aliansi penjahat ya. Ya cukup menarik nih serangan mereka. Ada beberapa anggota sih di sini. Ada Spinner. Ini aku kurang tahu siapa namanya. Ini yang Magne. Ada beberapa sih di sini. Ini mereka sedang menyiapkan materi khusus untuk orang-orang yang remedial ya. Yang remedial itu dari kelas A tuh ada Kirishima, kemudian Karuinari, kalau nggak salah Seruhanta, Asidomina, satu lagi tuh aku lupa satu lagi, tapi kalau di kelas B cuma satu orang yaitu Monoma. Nah ini dia jam pelatihannya. Nah ini orang-orangnya yang gagal. Ini ada satu ya, satu gagal. Si pemakan gula itu mereka sudah dapatkan kelas tambahan ya. Ya siang hari melakukan praktek menggunakan quick, malam hari mereka dapat kelas tambahan. Dokter ya, ini dia seperti biasa mereka memasak makanan mereka sendiri. Dan ini
mereka ingin melakukan selusur malam ya, tapi yang remedial itu nggak dapat selusur malam karena nilainya kurang katanya. Ini dia selusur malam ya, mereka cuma ketakutan. Cuma Deku yang sendirian melakukan selusur malam ya, semuanya berpasang-pasangan tapi Deku sendirian. Ini dia, tiba-tiba ada serangan dari yang melakukan penakut-nakutan pertama adalah, yang menakut-nakuti pertama adalah siswa kelas B. Dan ini siswa jalur rekomendasi ya, namanya tuh Onemuki. Nah ini dia, ada serangan dari Liga Penjahat. Di sini ada Himiko Toga, kemudian Magne, ada Dabi di Spinner dan juga Magne yang menyerang Pixie Bob. Di sini ada Mandalay. Mereka disuruh untuk melarikan diri ya. Nah, oke, lanjut ke sini ke pojok informasi. Di sini Lida terus berlari untuk latihan quicknya. Suyu terus memanjat tebing dengan menjulurkan lidahnya ke atas. Kemudian Aoyama terus menembakkan Navy lasernya. Koji berteriak-teriak hingga bisa memanggil hewan dari sangat jauh. Lalu ada Kaminari yang terus mengalirkan listrik, atau dialiri listrik lebih tepatnya. Lalu ada, kalau nggak salah, Ojiro tuh memukul-mukul Kirishima, benda yang keras gitu. Kemudian ada Kyokajiro yang terus menusuk-nusukkan airphone jacknya ke tembok agar mendapatkan kekuatan atau mendapatkan ketahanan lebih tepatnya. Ada Soji yang mencari manusia tak terlihat tuh, Toru Hagakure. Kemudian ada yang latihan di gua tuh ya Tokoyami, latihan di gua Tokoyami untuk menaklukkan Dark Shadow, karena Dark Shadow tuh kalau dalam kegelapan jadi overpower, tapi Tokoyami tak bisa mengendalikannya. Oke, di sini siswa yang dapat remedial nggak dapat pelatihan, atau mereka nggak dapat. Di sini ada Monoma nggak melakukan jerit malam gitu, nggak melakukan selusur malam. Tiba-tiba penjahat menyerang dan Dabi menyerang, dan sebenarnya Dabi ini cuma cloningan dari Twice ya. Sini Spinner pertarungan melawan Tiger dan juga Mandalay dan juga Magne. Ngomong-ngomong soal Tiger itu transgender ya. Dia tuh awalnya tuh perempuan tapi ke Thailand untuk ganti gendernya atau kelaminnya. Iya, di sini ada Maskular, si pembunuh Waterhouse, si ayahnya Kota ini, ayah dan ibunya Kota. Ya pertarungannya ini dia, matanya hilang dan Kota pun ketakutan. Tiba-tiba diselamatkan oleh Midoriya. Midoriya menyelamatkan Kota ya. Kota itu karakter yang bener-bener kompleks sebenarnya, membenci pahlawan karena orang tuanya pahlawan. Ya mirip kayak si Garaki. Di sini aku pasti akan menyelamatkan kata. Nah ini dia casual outfit dari Tiger, Wild Pussycat, 31 tahun, Yomao. Nama aslinya adalah Yowara Chataro. Tanggal lahirnya 29 Februari, tingginya 190 cm, favoritnya adalah rekan-rekan satu grup. Backstory-nya tadinya dia adalah seorang wanita, tapi setelah pergi ke Thailand ya jadi transgender, gue bilang, merubah kelaminnya. Oke, 75. Di 75 ini sebenarnya incaran mereka adalah Bakugo ya. Ini dia, ada petanya di mana orang-orang ini adalah camp mereka, tempat istirahat. Di sini ada tempat selusur malam mereka. Di sini ada Dabi yang berhadapan dengan Aizawa sebenarnya yang merupakan cloningan. Ya di sini ada Mineta. Yang tidak ada tuh di sini kalau nggak salah tuh Aoyama ya. Aoyama tuh nggak ada di sini. Gimana coba Aoyama? Ya walaupun siswa kelas B juga nggak semuanya ada di sini sih.
Oke, ini dia pertarungan antara Wild Pussycat melawan Spinner dan juga Mandalay melawan Spinner, Magne melawan Tora atau Tiger. Menarik di sini pertarungan Deku mati-matian melawan Maskular ya. Deku mati-matian melawan Maskular. Ya mati-matian ya karena Deku sampai harus mematahkan kedua tangannya. Lihat, tangannya hancur seperti biasa 100% pada akhirnya. Nah ini ada Ragdoll 31 tahun juga, Tomoko Shirotoko, tanggal lahirnya 8 April, tanggal lahirnya adalah 8 April, tingginya 166, favoritnya adalah Tiger, Mandalay, Pixie Bob. Backstory-nya adalah orang yang ceria. Dialah yang menyarankan agar mereka berempat membentuk sebuah grup hero profesional. Oh ya, ngomong-ngomong soal penjelasan Mandalay dan Pixie Bob ada di volume sebelumnya, di volume 8. Kalian bisa klik linknya di atas. Oke. Ada juga di sini 76. Sini pertarungan Deku mati-matian lawan Maskular. Oke, di sini ada cover chapter sebelum itu. Cover chapter villain melawan hero dari atau kelas A ya, melawan kelas A di sini. Siswa-siswa kelas A. Oke. Lalu di sini ada 36 itu. Deku kelihatan seperti berhasil menyelamatkan atau mengalahkan Maskular, tapi sebenarnya Maskular masih ada. Dan justru malah akan semakin mengamuk menggunakan mode seriusnya katanya. Mati-matian Deku melawan Maskular. Disinilah kota terbentuk ya, atau bisa dibilang terbuka pikirannya dan sadar kenapa orang tua dan tahu alasan kenapa orang tuanya rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain gitu. Di sini kota menyadari hal itu lewat Midoriya, makanya judul volume ini adalah My Hero. Ini dia. Pada akhirnya menang. Di sini ada Detoruito 1.000.000%. Di sini nanti akan dijelaskan ya kenapa Detoruito 1.000.000%. Tapi sebelum itu di sini ada cuplikan Your Hero Academia. Di sini ada Honemuki yang diserang oleh Jiro, dan juga di sini ada siapa ini teh? Toru Hagaku. Bukan, ya Toru kalau nggak salah. Toru kalau nggak salah, yang manusia tak terlihat itu. 77 it's okay. Nah di sinilah ada penjelasan di mana Aizawa tuh menggunakan perintahnya untuk menyerang atau melindungi diri ya seluruh siswa kelas A atau kelas B untuk menggunakan quick-nya. Ya seperti yang kita tahu bahwa di dunia My Hero Academia tuh quick tuh dibatasi ya, nggak boleh menggunakan quick tanpa adanya izin atau harus ada lisensi pahlawan. Ini dia Twice yang bisa meniru dan juga cloningannya itu bisa mengcopy kekuatan ya. Nah ini dia pertemuan antara Aizawa dan semuanya bertarung ya. Nah ini dia ada penjelasan di mana quick itu nggak boleh digunakan sembarangan. Pokoknya inti dari penjelasan ini di mana ada batasan-batasan tertentu itu bukan tanpa alasan, karena ada quick yang dapat membunuh orang seketika atau sekejap di sini. Maka dari itu quick itu dibatasi, tapi Aizawa tuh menggunakan perintahnya untuk membebaskan siswa-siswa menggunakan quick-nya gitu. Tapi sebenarnya penggunaan quick itu bisa melukai orang lain atau melukai, ya di sini dijelaskan oleh contoh misalkan Bakugo menggunakan quick peredakannya, explosionnya, tiba-tiba ada orang di jalan terkena ledakannya, ya kayak gitulah kurang lebih contohnya. Di sini ada 78 di mana kota yang menangis karena
dia menyadari akhirnya kenapa orang tuanya menyelamatkan orang dan mati gitu. Dan pada akhirnya Midoriya, ya memang Midoriya itu tokoh yang naif ya. Dia udah tahu terluka tapi dia ingin menyelamatkan Bakugo. Ngomong-ngomong, target dari mereka itu adalah menjadikan Bakugo rekan mereka, karena mereka menganggap bahwa Bakugo tuh punya sifat jahat gitu. Tapi ternyata Liga Penjahat salah atau aliansi penjahat salah. Oke, di sini ada pertarungan antara Monfils yang si gigi pedang ini melawan Bakugo dan juga Todoroki ya. Ini ada pertarungan antara si manusia asap melawan Tetsu dan juga Kendo dari kelas B ya. Ini mereka adalah siswa juga ya. Pahlawan itu membuat sisi lain penjahat ya, membuat sisi gelap seperti aku bilang. Ini dia. Di sini ngomong-ngomong ada Dark Shadow yang mengamuk karena apa ya, lengan Soji itu terpotong oleh Moonfist. Dia tiba-tiba mengamuk, kehilangan kendali gitu. Ya, pada akhirnya Tokoyami tak bisa mengendalikan kekuatannya. Oke, di sini ada penjelasan mengenai info tentang tambahan, di mana penjelasan Detoro itu smash 1.000.000%. Di mana itu cuma teriakan aja gitu, bukan beneran 1.000.000% gitu. Itu aja supaya lebih memahami ceritanya, kata Horikoshi. Dia mohon maaf, mungkin ada yang menanyakan dari fans. Di sini ada 79 sebelum chapter lain. Iya, di sini dijelaskan bahwa lengan Soji yang terpotong itu cuma lengan yang bisa ditumbuhkan gitu, terpotong. Jadi kayak gurita gitu, bisa menumbuhkan. Ini dia pertarungan Dark Shadow. Padahal Dark Shadow mengalahkan Moonfist. Mereka manfaatkan untuk menghajar Moonfist, tapi pada akhirnya berhasil dihentikan oleh Todoroki dan juga Bakugo. Di sini pertarungan Tetsu dan juga Kendo melawan si manusia asap ini, si siswa yang menggunakan kekuatan asap beracun atau asap pelumpuh gitu. Pada akhirnya berhasil dikalahkan. Ya, ini adalah sisi gelap dari pahlawan ya. Mereka iri, si siswa ini iri pada siswa-siswa UE gitu, sisi gelapnya. Nah, ini dia, si Moonfist berhasil dihajar oleh Dark Shadow yang mengamuk, tapi pada akhirnya Dark Shadow dihentikan oleh Bakugo dan juga Todoroki. Ini adalah asisten-asisten Kohei Horikoshi. Ada juga editornya, Moji katanya. Sini bisa dilihat. Ini hanya ilustrasi saja dan nama-namanya. Kalian bisa lihat di sini dan baca sendiri. Aku lebih menyarankan sih beli komiknya ya. Oke, di sini adalah chapter 80 yang terakhir. Seperti yang tadi aku jelaskan sedikit, si Moonfist dikalahkan. Dark Shadow itu kekuatan luar biasa, tapi sayang kalah dengan kekuatan cahaya musuh alaminya. Ini adalah, nah ini dia pertarungan antara Toga melawan Uraraka dan juga Tsuyu. Di sini rival cinta dan juga rival, ya menganggapnya teman sih Toga ini. Hanya kesepian saja sih Toga tuh, Miko Toga, dan pada akhirnya berhasil menghisap darah dari Uraraka kalau nggak salah. Tapi Uraraka berhasil melumpuhkan pertama-tama, tapi dia berhasil menghisap darahnya. Lihat ini kepalanya. Jadi pada akhirnya Deku dan kawan-kawan muncul. Deku, Soji di sini. Deku, Soji dan tapi Tokoyami dan juga Bakugo hilang. Di sini hanya ada Todoroki. Mereka diculik oleh Mr. Kompres, si pesulap atau anak atau cucu ya kalau dari pencuri legendaris kalau nggak salah, Mr. Kompres tuh. Dan bersambung ke volume 10. Aku tidak akan melanjutkan volume ke-10-nya lebih dahulu mungkin ya, karena akan ku lanjutkan Spy X Family setelah video ini. Terima kasih mungkin bagi kalian yang menonton sampai akhir video ini atau menyimak akhir video ini dan menarik. Kalian boleh bertanya atau melakukan kritik atau apapun di bawah kolom komentar jika kalian suka. Sekali lagi terima kasih. See you soon, sampai jumpa di video berikutnya.